Alasan RRQ Hoshi kembali menerima kekalahan dari Dewa United, menurut beberapa streamer dan analis. Jadi, baru-baru ini komunitas MLBB Indonesia sedang dihebohkan dengan RRQ Hoshi, yang kembali harus menelan kekalahan pahit di week 5 saat menghadapi Dewa United Esports. Hasil ini membuat RRQ harus menerima 8 kekalahan beruntun, sebuah catatan yang tentu sangat mengecewakan bagi para fans. Kekalahan ini pun memunculkan banyak sorotan dari para streamer dan analis. Menurut Sin, salah satu momen krusial terjadi ketika RRQ sudah berhasil mengamankan Lord. Namun bukannya bermain aman, Idok justru melakukan terlalu banyak gerakan tambahan yang berujung blunder fatal. Situasi ini makin diperparah setelah Super Ken juga ikut melakukan kesalahan, sehingga Lord yang sudah didapatkan menjadi sia-sia. Lihat, kalian lihat guys ini. Kalian lihat ini guys. Ada Lord kan, kalian lihat ada Lord kan. Dia akan bermain Lihat Idok guys. Mengganggu lagi, tapi backupnya ke final slash. Idok mati kan, lihat guys. Ini Idok mati kan ini. Ini Idok mati, lihat ya guys. Menjadi korban dari Octa Skypierce pertama. Ya, backupnya jauh by the way. Jadi kita nggak bisa nge-follow walaupun tadi mungkin Idok berusaha dengan duel break. Lihat ya. Ini kan Idok mati. Nah, ini di komit guys, lihat. Kita ke gojek tapi final di kuah yang berhasil dibuatkan pula. Blazing juga untuk kali ini. Nomor tuh. Seperti dia jauh dan terjadi lagi sepertinya gerakan-gerakan yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Seperti nomornya nomor banget anjing. Lu bayangin, satu mati, itu satu mati, jadi mati berempat. player Dewa selesai. Yes, dan triple kill diambil oleh Tamatlah sudah RRQ Hoshi. Alkisah kami. Cara baik karena akhirnya satu persatu. Terima kasih. Dan terjadi lagi. Bahkan R7 sampai heran melihat pola yang terus berulang, di mana selalu ada player RRQ yang mati setelah berhasil mendapatkan Lord. Hal ini tentu menjadi tanda bahwa ada masalah besar dalam pengambilan keputusan tim. Ketika RRQ dapat Lord guys, pasti satu orang mati. Iya nggak sih? Anjing. Kemarin Kuroki, sekarang Ido. Udah itu masih maksa perang lagi. Loncat lagi ke tower 2 anjing. Itu kalau Idonya mati di tower 2 bawah masih oke guys. Nggak ada Ido jir di perangnya. Masih kita paksa perang gitu. Matematika pun tahu guys, 5 lawan 4 yang menang 5 lah. Kemudian di momen kontes Lord berikutnya, Mas Ade menilai seharusnya RRQ melakukan clear wave di lane atas terlebih dahulu sebelum memaksakan kontes. Pokoknya ini guys, nih momen kayak gini nih. Momen kayak gini kan harusnya di momen kayak gini. Dari tadi kan memang biasanya kalau kayak gini guys ya, kalau misalnya mau setup Lord kayak gini ya, harusnya dari awal tuh mereka tuh ngeliat wave atas guys, dari kayak gini. Jadi mereka tuh harus rapin wave-nya dari awal sebelum ada momen diginiin. Karena kalau diginiin yang untungnya Dewanya guys. Maka tadi gue sempat pikir dia harusnya nggak hit kan. Ternyata setelah di hit ada tujuan di wave atas. Lama-lama nge-stuck tuh wave atas tuh. Nah dia ada untung satu kan, satu di sini, ini jalan kan. Nah harusnya dari sebelum ketemu jauh itu guys, di sini kan dia udah jalan wave nih, wave udah kesana. Aduh anjing, wave udah kesana. Nih udah dikelirin saat di sana di atas kan mereka udah jalanin nih di sini nih. Nah harusnya mereka ada coba jalan sekali lagi gitu di atas tuh. Sama magenya kek, sama apa kek. Jadi kan nggak usah buru-buru Lord kan, sekali lagi jalan guys. Tuh, jadinya kan di sini nih. Kan ini Idoknya nih. Idoknya tuh mau coba jalanin nih, lihat nih. Idoknya mau coba jalanin guys. Kayaknya udah ada plan. Tuh. Dia mau coba jalan atas kan? Tuh, nggak jadi tapi gara-gara hitnya Lordnya dipegang mereka. Tuh. Di sini harusnya. Idoknya udah coba tuh. Tapi kayaknya ada call lain guys. Lordnya dipegang sana sama mereka. Nah ini udah bahaya. Karena mungkin dia mau coba kill atau gimana, tapi dia fokus di wave tengah atau gimana callnya guys, gue nggak tahu ya bagusnya gimana mereka. Cuma memang ya harusnya dirapin dulu atas biar nggak kepikiran, biar nggak banyak pikiran. Soalnya kalau nggak di itu guys, itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi tai guys. Lama-lama jadi tai, jadi numpuk di sini. Akhirnya mereka galau nih, Lordnya udah setengah, wave atas mau maju guys. Gua aja masih gitu. Di jalan nih. Nah jadi banyak pikiran kan. Jadi banyak pikiran, mereka ada pikiran. Dia harus mikirin Kin, harus mikirin Khaled, harus mikirin wave, harus mikirin Lordnya ditarik-tarik. Nah begitu guys, banyak bro. Jadi pusing mereka guys. Jadi ada baiknya ya coba sebelum jauh-jauh hari terus dipikirin guys, plannya mau kayak gimana bro. Gitu loh.
Namun menurut Bang Sin, di momen kontes Lord yang maksa ini, karena wave sudah terlanjur berantakan, RRQ seharusnya mengambil keputusan berani dengan langsung all in team fight, bukan malah bermain setengah-setengah. Mulai mendekat, Mueza. Ini anjing, ini kenapa lu bangsat? Di titik ini, lu pada harus berani. Makanya lihat repel maganya naik turun. Iya, makanya itu udah bingung tuh mereka pasti komunikasi. Atas, paling. Ini gue yakin nih. Komunikasinya gini, atas jelek banget. Atas satu defense. Pasti gitu pasti. Sabar, atas dulu. Ini tuh di saat kayak gini lu tuh harus diperangin anjing karena udah mau nggak mau. Ini di saat ini karena kalian udah salah sendiri dari awal. Dari awal kalian nggak bagusin dulu atasnya baru ke Lord. Kalian langsung bagian ke arah Lord tadi dari sebelum kalian bagusin. Kontol. Ini cok. Ini lu perangin aja ini lu menang. Lu menangin daripada kayak lu satu nongol di atas pasti langsung digebukin berempat itu longor cok ini tim ini. Longor. Ini tuh diperangin di saat ini nih. Lu perangin di sini. Darah Lord udah lewat setengah guys. Udah tinggal 40% inilah. Tinggal 40%. Ini diperangin. Mas membuat sebuah barikade. Karena lu nongol ke atas satu. Yang berhasil. Makanya dia langsung gebukin lu berempat. Astagfirullahaladzim. Bagian top lane karena ini bakal jadi push. Tuh kan. Iya, kalau di Maju mundur cantik. Nanggung banget gerakannya. Kalau mau maju mundur. Itu cowok. Kalau emang niatnya mau atas dulu tuh kenapa nggak dari awal sebelum kalian memang komit mau di Lord. biarin ya karena inner turretnya udah Ini maka pas si skill nongol, nah ini langsung digebukin. Apa yang akan terjadi? Nah ini belum karena si skill cuma langsung balik. harusnya masih ada. Nah ini di saat ini nih baru nih. Nggak mau Nah komit. ini nih Tapi itu si dia. skill agak lama di atas kan. Wah nabrak. Nah itu oke. karena dia tahu, nah langsung digebukin lu pada cowok. No. Seperti yang Asik gue. Well play. Sekarang itu di tengah-tengah play. Well play. Dewa mulai berkilat. Dewa mulai menemukan momentumnya. Mereka berhasil mendapatkan ke arah 2 ataupun 3 player dimiliki Dewa. Kritik juga datang dari Brands yang menyoroti performa Idok. Menurutnya, Idok terlihat sudah kena mental dan gameplaynya benar-benar underperform sejak week 1. Sampai sekarang juga nggak ada improvement itu Idok. Tapi Idok sih udah kena banget guys, asli Idok sih udah kena banget ya LCD-nya. Jujur, dari week 1 gue udah bilang kan. Week 1 penutupan siapa? Penutupan Toy ya, week 1 ya. Week 1 week 2 penutupan Toy. Selanjutnya ketutupan Super Dad. Idoknya tuh pelenger anjing. Jujur dok, kalau boleh jujur kagak ada buff namanya, lu bukan Kiboy. Ini guys, dia lu tahu nggak sih guys emot-emot ini guys, emot-emot SpongeBob yang pakai hoodie. Ah tuh, Idok tuh yang perlu rasakan anjay. Yang perlu rasakan anjay. Berani bilang ya blenger roundnya Idok di poster. Gue dari week 1 gue udah tahu. Ada gue berstatement di week 1 atau week 2 itu. Gue bilang Idoknya tuh blenger, cuma ketutup aja sama Toy masih tuh. Orang ngeliatnya tuh toy semua. Sampai sekarang juga nggak ada improvement itu Idok. Udah week 1, week 2 ketutup sama Super Toy. Next weeknya ketutup sama Super Dan. Ada yang ngeliat Idok tuh. Di akhir, Ade juga menambahkan bahwa kelima player RRQ Hoshi terlihat tidak memiliki power sama sekali. Semua lane bermain di bawah performa, terlihat bingung dalam permainan, dan secara individual tampil buruk, sehingga tidak ada tim play yang bisa dibangun. 5-5-nya RRQ kayak kagak ada power gitu sih. Waduh, Battle Donut ya. Jadi Jujur. Kayak bingung gitu mau main ke siapa gitu. Kiri idiot, kanan idiot. Tengah juga biasa aja. 5-5-nya gak sih guys, kayak idiot gitu gak sih, kayak gak ada power. Jujur deh, setelah gue pikir-pikir ya, kayak skill, gue bilang siapa ya, skill issue sih. Kayak masa individual aja tiba-tiba jadi busuk banget gitu loh guys. Jadi tim playnya tuh gak ada. Pas selama ini gue tuh full ketawa gitu, gak begitu ngeliatin. Setelah gue lihat lagi, kita tahu untuk bagaimana gue perhatiin early-nya, piercing damage dari Dio juga ini akan menjadi sebuah jawaban bagi tim Liquid. gue perhatiin kenapa mereka kalah, kayaknya skill issue sih emang, individual skillnya jelek anjir. Karena gue yakin aslinya mereka pasti dipilih itu karena jago gak sih? Masa dipilih karena individual skillnya udah kelihatan dari awal jelek? Masa dipilih, nggak mungkin gitu.
area tersebut. Mungkin mereka belum marah sepenuhnya nggak sih? Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.